salah satu anggota kita pernah dimintain sampai 18 juta untuk setelah Pak Wamen ditangkap, baru kita tahu bahwa ternyata biayanya hanya 275.000. Tesnya ini sudah disetting, jadi tes yang diberikan itu kita udah punya kunci jawabannya gitu. Kementerian-kementerian yang mengurus perizinan, ya kan ini kan harusnya udah red alert gitu kan, berkali-kali terkait dengan perizinan. Izin-izin ini itu rawan untuk korupsi. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Indonesia hingga kini masih menjadi sorotan. Dibandingkan dengan negara-negara lain Asia, Indonesia termasuk kategori negara dengan risiko kematian pekerja tertinggi. Dalam 5 tahun terakhir, angka kecelakaan kerja di Indonesia terus naik. Di tahun 2025 hingga bulan Mei saja, angka kecelakaan kerja sudah menyentuh 323.652 kasus. Rendahnya kesadaran dan komitmen K3 di Indonesia dinilai masih lemah. Mirisnya alih-alih segera memperbaiki diri, yang ada malah dijadikan ajang korupsi. Praktik korupsi ini terungkap dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer diduga terseret di pusaran korupsi. KPK mengungkap biaya sertifikasi K3 sebenarnya hanya Rp275.000. Namun selama ini pekerja harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Ini merupakan sebuah keprihatinan sebenarnya. Ya, aslinya seperti itu. Saya yakin semua pihak merasakan sebuah keprihatinan. Di saat pengurusan tenaga kerja harusnya dipermudah, tapi kemudian ada sekelompok pejabat yang justru memanfaatkan, mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima ya uang yang berasal dari pihak-pihak tenaga kerja perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Sesuai peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, pada Kementerian Ketenagakerjaan, tarif penerbitan sertifikasi K3 berkisar antara Rp120 hingga Rp600.000. Namun di lapangan biaya malah membengkak berpuluh kali lipat. Ada bahkan kita suruh bayar 18 juta nggak jadi tuh gitu. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI mengaku baru mengetahui tarif sertifikasi K3 hanya ratusan ribu rupiah. Sebab faktanya bahkan ada anggotanya yang membayar hingga 18 juta rupiah. Dari 2016 sudah ada keluhan itu, Mas. Sulitnya kita mendapatkan sertifikasi itu. Dan bahkan salah satu anggota kita pernah dimintain sampai 18 juta. Setelah Pak Wamen ditangkap, baru kita tahu bahwa ternyata biayanya hanya 275.000 gitu kan. Kalau itu memang benar-benar pemerintah mengumumkan itu dan didengar semua mereka, para pihak yang ingin mendapatkan sertifikasi K3 itu, 275.000 kan bisa dicari, Mas. Mudah gitu. Tapi 6 juta memang enggak, gaji mereka 2 juta atau 3 juta kan enggak mungkin mereka mau melakukan itu gitu. Nah, akhirnya kemarin terbukalah telinga kita. Salah siapa sih sebenarnya? Buntut biaya sertifikasi yang dirasakan mahal, banyak perusahaan enggan mengurus dan memenuhi kewajibannya. Dari 900.000 orang anggota KSBSI, jumlah pekerja yang mengantongi sertifikasi K3 tidak sampai 10%. Anggota kita ada hampir di 3.000 perusahaan. Kami itu mungkin 1.000 ahli K3 pun tidak ada. 500 pun saya kira tidak ada. Itulah perbandingannya kalau kita bandingkan sampai dengan 900.000 anggota kita. 900.000 hanya 500 ahli K3 itu nggak ada, Mas.
Setali tiga uang, seorang penanggung jawab sertifikasi K3 di sebuah perusahaan otomotif juga mengaku kaget. Selama ini perusahaannya harus merogoh kocek antara 2 hingga 10 juta rupiah. Paling sedikit itu 3 tahun untuk ahli K3, paling banyak 5 tahun. Paling panjang itu yaitu untuk perpanjangan sertifikatnya. Dan untuk biayanya itu juga masih beda-beda itu Pak. Kadang ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Tergantung dengan kategori dari level lisensinya itu atau sertifikatnya. Paling mahal berapa yang harus dikeluarkan perusahaan untuk satu orang nih? Satu orang. Kita level tertinggi itu untuk ahli K3 ya Pak. Ahli K3 itu bisa sampai 9 sampai 10 juta. Kaget nggak? Dari berita-berita yang beredar saat ini yang sedang viral Pak, kita pasti kaget. Ternyata biayanya tidak semahal itu. Biayanya malah jauh banget di bawah dari biaya yang sudah kita keluarkan. Tidak hanya sertifikasi pekerja, perusahaan juga harus mengurus surat keterangan layak K3 untuk alat produksi, tempat produksi, hingga instalasi listrik, serta lingkungan tempat kerja. Biaya sertifikasi untuk kategori ini lebih mahal lagi sebab tarif dihitung per item atau per unit. Contoh kalau mesinnya satu perusahaan punya 100 mesin aja yang minimal kan, itu bisa dihitung sekitar 200 juta. Belum dengan instalasi lainnya seperti listrik, instalasi hidran. Instalasi listrik lebih mahal lagi Pak, itu biayanya. Sekitar satu instalasi listrik mungkin bisa sampai 10 juta. Di sini sekitar 3 Pak, 3 panel dia. Kimia, untuk kimia kita hanya menyediakan petugas K3 kimia ya Pak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka perusahaan harus mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk sertifikasi K3 itu. Selain untuk personalnya, tenaga kerjanya, dan juga mesin-mesinnya. Beberapa perusahaan jasa K3 atau PJK3 yang menjadi mitra Kemnaker diduga berperan menjadi maklar sertifikasi. Rantai sertifikasi dibuat berbelit hingga biaya dibanderol selangit. Perusahaan operator kong kali kong dengan regulator demi bagi-bagi upeti ke segelintir elit. Seluruh tes yang diberikan itu kita udah punya kunci jawabannya. Mereka tutup mata untuk hal itu. Kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 menyeret perusahaan jasa K3 yaitu PT Kreasi Edukasi Manajemen Indonesia atau PT KEM Indonesia. Bekerja sama dengan sekelompok oknum pegawai di Kemnaker, komplotan ini telah menggaruk untung hingga 81 miliar rupiah. Cuan haram itu terkumpul dari setoran perusahaan jasa K3. Menurut data Kemnaker, di tahun 2022 saja terdapat 748 PJK3. PJK3 memberikan jasa kepada perusahaan lain melalui pemeriksaan, pengujian, pelatihan, konsultasi, hingga sertifikasi K3. Realitas mendapat kesaksian dari seorang pekerja yang pernah mengikuti sertifikasi melalui PJK3. Ia mengaku peserta diberikan kunci jawaban soal oleh penyelenggara saat mengerjakan ujian sertifikasi. Ujian tak lebih formalitas mata. Sertifikat kelulusan sudah pasti di tangan. Tesnya memang kalau kita nggak tahu sih sulit banget karena teoritis ya. Jadi ngetes materi-materi yang udah disampaikan sama pemateri sebelumnya dituangkan ke dalam soal. Tapi memang tesnya ini sudah disetting. Seluruh tes yang diberikan itu kita udah punya kunci jawabannya gitu. Kunci jawabannya kita yang menyiapkan, tapi mereka tutup mata untuk hal itu. Setelah saya mengikuti itu, ya formalitas aja. Jadi seakan-akan kita sudah mengikuti pelatihannya, kita sudah mengikuti tesnya, ya kita berhak untuk mendapatkan sertifikasi itu. Pasti lulus? Sejauh angkatan saya yang mengerjakan itu lulus semua. Bahkan hal menariknya adalah ada salah satu teman saya yang kunci jawabannya keikut terkumpul pada tes itu, ya pengawasnya cuma ngingetin aja, Mbak ini kunci jawabannya keikut. Saat itu biayanya sekitar di 2019 itu di 4 sampai 6 atau 7 juta.
persyaratan kan nggak bisa nih Mas. Bisa. Jadi ini harus kunci ya? Iya betul nih. Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Tri Setiawanto, seorang karyawan sebuah perusahaan otomotif. Bersama 10 orang temannya, Tri Setia mengikuti sertifikasi K3 pemadam kebakaran dengan biaya Rp3 juta per orang. Seluruh peserta dinyatakan lulus. Nah itu biasanya ada penyuluhan dulu, diinformasikan dulu. Habis itu ada tes praktek langsung. Nah baru ada tes tertulis. Jadi kan nanti kan ada tahap-tahapnya, di perusahaan-perusahaan juga ada tahapnya juga. Apa dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapin. Nah setelah udah lengkap, baru sertifikatnya itu bisa diberikan ke... Ada nggak yang nggak lulus Pak pada saat ikut pelatihan itu? Atau semuanya udah pasti akan lulus? Semuanya yang ikut ujian sertifikasi itu pasti lulus semua Mas. Terungkapnya pungutan atau upeti dari PJK 3 makin menguatkan dugaan ada patgulipat di balik perizinan di Kemnaker. Terbongkar, anak buahnya menikmati sangat banyak lebih gitu kan. Pegiat anti korupsi yang juga mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menilai Kemnaker adalah kementerian basah yang syarat potensi penyimpangan. Nah, apa sih kementerian basah? Saya menyoroti kementerian basah ada 3. Pertama, dilihat dari sisi jumlah anggaran yang besar. Yang kedua, dilihat dari sisi jumlah proyeknya. Yang ketiga, yang terakhir, kementerian-kementerian yang mengurus perizinan. Ya kan, ini kan harusnya udah let alert gitu kan. Berkali-kali terkait dengan perizinan. Dulu KKP ada izin benur, ya kan. Nah, jadi memang izin-izin ini itu rawan untuk korupsi. Dan kita bisa melihat bagaimana ya mereka udah agak sedikit canggih dengan adanya perusahaan yang jasa ya untuk K3 ini, sertifikasi K3 ini. Dan ada 2 orang yang menjadi tersangka ya, dari saya lupa PT Kem atau PT apa ya, yang menjadi tersangka. Artinya kan mereka ini bukanlah bagian dari orang-orang yang memberi suap, tapi bagian dari yang memberi uang ya, tapi bagian dari pemeras. Artinya mereka adalah rantainya ASN ini ya untuk mengumpulkan uang ya, yang kemudian nanti disetorkan kepada koordinatornya. Yudi Purnomo meyakini praktek penyimpangan sudah berlangsung sejak lama dan tersistematis. Kasus korupsi ini kan bukan yang pertama dibongkar ya, sebelum-sebelumnya juga ada, tapi yang terbaru ini kan terkait dengan TKA. Artinya ternyata walaupun ada unit kerja lain yang kemudian dia kemudian terlibat, kemudian diungkap oleh KPK, tetapi mereka ini kan nggak tiarap. Kenapa mereka nggak tiarap? Jawabannya mudah. Karena mereka pertama yang merasa KPK itu paling ketika menindak satu instansi saat itu aja, ya kan? Jadi ngapain kita tiarap? Yang kedua adalah merasa mendapatkan backing, ya kan? Tadi sudah menyerahkan sejumlah uang di Desember, ya ke Wamen, ya kan dia posisinya kan Wamen. Ketika ada orang ngasih 3M dan dia tahu bahwa itu hasil korupsi terkait dengan sertifikasi, ya kan itu dia kan bertanya, apa saya doang yang dikasih? Nah, itu kan belum terjawab. Jadi memang sudah sangat rapi sampai orang-orang bagiannya apa didapatkan. Kemudian juga yang menarik kan orang-orang ini kan juga melakukan pencucian uang. Fulus mengalir deras ke sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Binwas dan K3 Kemnaker. Sepanjang 5 tahun terakhir, maklar sertifikasi K3 telah menggangsir upeti hingga 81 miliar rupiah. Benarkah ada pembiaran? KPK masih akan terus melakukan pengembangan. Ya, apakah praktik-praktik serupa juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang juga mendapatkan pendelegasian dalam penerbitan sertifikasi K3 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mam, ingat ya, kesehatan mata itu penting. Minum iFit untuk memelihara kesehatan mata keluarga dan anak di atas 1 tahun. Diproduksi dengan teknologi canggih dan bersertifikat halal. Ibu jeli, pilih iFit. Dari LAPI. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku
Besok, di dataran tinggi Gayo, anak-anak lelaki duduk berderet, dada tegap, tangan bersiap, suara mereka lantang menyatu dalam irama. Mereka dididik untuk menguasai tari saman, sebuah tarian yang lahir dari dakwah, tumbuh menjadi tradisi, dan kini menjelma sebagai identitas budaya yang tak tergantikan. Menyingkap tepukan kalbu dalam Melihat Indonesia. Besok jam 9 pagi. Top News setiap hari live jam 8 malam. Inilah mobil-mobil dan motor besar atau motor gede yang disita oleh KPK. 22 tunggangan mewah ini adalah milik para tersangka pemerasan sertifikasi K3. Hasil penyidikan KPK mengungkap, selama 5 tahun terakhir komplotan pemeras sudah menikmati setoran hingga 81 miliar rupiah. Sebanyak 69 miliar rupiah diantaranya masuk ke kantong Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 di Kemnaker. Setoran fulus mengalir deras dari perusahaan jasa K3. Seorang pegawai Ditjen K3 bahkan menampung upeti hingga 50 juta rupiah per minggu. Realitas menelusuri keberadaan PT Kem Indonesia di Menara 165 kawasan Simatupang, Jakarta Selatan. Security menyebut ruangan di lantai 4 ini sudah dikosongkan. Namun di lokasi, Realitas mendapati aktivitas pengiriman paket makanan di ruangan kantor tersebut. PT Kem Indonesia diduga memainkan peran penting sebagai perantara setoran upeti. Hingga kini, terdeteksi ada 80 perusahaan jasa yang menyetor upeti ke Kemnaker. Kemenaker memberikan delegasi kewenangan dalam penerbitan sertifikasi K3 kepada para PJ K3. Salah satunya adalah PT Kem itu. Ya. Jadi positioning untuk konstruksi perkaranya adalah pihak yang sama dalam dugaan tindak pemerasan. Nah, di dalam pendelegasian kewenangan terkait dengan penerbitan sertifikasi K3 itu kan ada beberapa perusahaan. Tidak berhenti di sini, ya, karena ini berangkat dari kegiatan tangkap tangan, KPK masih akan terus melakukan pengembangan. Ya, apakah praktik-praktik serupa juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang juga mendapatkan pendelegasian dalam penerbitan sertifikasi K3 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, artinya tidak berhenti di PT Kem ini saja. Sudah ada matriksnya, ya, tapi memang itu masuk materi penyidikan, jadi belum bisa disampaikan. Istilah Kementerian Basah yang dialamatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan boleh jadi memang benar adanya. Tahun 2024, realisasi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari Kemnaker mencapai 2,2 sampai 5 triliun rupiah. Ditjen Bina Penta dan PKK menyumbang PNPB terbesar mencapai 2,1 triliun rupiah. Sementara Ditjen Binwas dan K3 adalah penyumbang kedua terbesar senilai 110,5 miliar rupiah. Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia atau LAPI menyebut potensi patgulipat di lembaga Kemnaker sangat besar. Sebab selain berperan regulator, kementerian juga bertindak sebagai operator. Ada namanya sumber kapitalisasi. Sumber kapitalisasi adalah sebuah kegiatan yang merupakan domainnya dari Kemenaker sebagai regulatornya, yaitu sertifikat K3. Itu kita ingat dulu, itulah sumber uangnya. Kemudian dipelajari bahwa kira-kira kalau mau dijadikan sumber uang, itu kan berarti kita mencari celah agar sumber itu bisa dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan, tapi disalahgunakan. Itu kan. Oh, ternyata regulasi mengatur, tapi ada potensi untuk terjadi hengki-pengki dalam mengeluarkan regulasi itu. Ada 3 kemungkinan. Saya persulit,
saya hambat, enggak saya urusin kalau tidak terjadi hengki-pengki seperti ini. LAPI mendorong KPK terus menelisik praktek pemerasan perizinan dan sertifikasi di Kemnaker. Sebab bidang tersebut adalah sumber uang yang tak ada habisnya. Diduga ini baru satu pintu, regio sana, region di sana misalnya. Sehingga proses kapitalisasinya mungkin masih di bawah air laut. Yang menjadi naif sekarang, kalau ini kemudian tidak diselesaikan secara tuntas dan tidak menimbulkan efek jera bagi regulator yang harusnya bertanggung jawab atas pengeluaran sertifikasi K3 itu, ini masalah ini kasihan loh, orang nyari kerja loh. Jangankan mereka itu membuka lapangan kerja gitu loh, mau memberi instrumen untuk orang yang nyari kerja itu kok masih dimain. Ini kan jahat sekali. Dugaan kuat TPPU-nya itu kuat banget. Namanya gatekeeper scheme. Dia melakukan mens rea dia adalah sebelum dia melakukan tipikor. Realitas menemui Asosiasi Lembaga Pembinaan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau ALP K3 Indonesia. Koordinator bidang standarisasi mengungkap, tarif jutaan rupiah yang dibebankan kepada peserta adalah biaya paket pelatihan dan sertifikasi. Meski begitu, pihak asosiasi mengaku tidak tahu menahu soal setoran ke Kemnaker. Yang disetorkan ke negara itu yang PNBP itu saja atau dari 6 juta yang dikumpulkan dari para peserta ini juga ada yang mengalir ke, kan kalau KPK bilang ke Sultannya Gatsulah gitu. Kami kurang paham Pak kalau sampai aliran seperti itu, tapi praktek yang terjadi itu kewajiban penyelenggara pembinaan K3 itu memang harus membayar sesuai dengan PP yang berkaitan dengan PNBP dan sertifikasi. Seperti itu Pak. Itu resmi saja ya ke negara yang hanya ratusan ribu lah ya kalau tidak salah satu per orang itu tadi ya. Ya, tapi itu kan bukan biaya penyelenggaraan ya Pak ya. Itu kan biaya yang memang diatur dalam peraturan pemerintah harus dibayarkan oleh setiap penyelenggara untuk setiap personil-personil tersebut. Di era serba digital saat ini, sudah tidak zamannya lagi ada istilah kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Jangan ada lagi praktek ada uang izin diteken. Sebab perizinan bukan ladang jualan tanda tangan. Stop birokrasi dan perizinan berbelit yang tidak transparan. Sebab Anda, wahai para birokrat, sudah digaji dari uang rakyat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.